Siapa sangka Ning Yuan masih mampu bertarung, bahkan mengalahkan Lin Tong dengan begitu mudah, meski tenaga dalamnya sudah jauh berkurang. Setelah berhasil memberikan pelajaran kepada Lin Tong, Ning Yuan membawa Ru Yi pergi dan mereka berdua pun membuat upacara pernikahan, menjadikan bulan beserta bintang sebagai saksinya. Di malam itu, Aiying menunjukkan surat informasi kalau saat ini kerajaan suku Pan masih terus melakukan penyerangan. Kaisar Wu, kakaknya tersebut bersama pasukan tim diplomatik masih bertahan di Kabupaten He dengan sisa sedikit pasukan. Ditakutkan Kabupaten He benar-benar dikalahkan. Maka dari itu, Aiying mengajak Lin Tong untuk bekerja sama. Berhubung ia sebenarnya hendak dinikahkan oleh Kaisar An kepada pangeran kedua, maka dari itu ia mengajak Lin Tong untuk menikah dalam membuat aliansi kerjasama. Negara Wu bersama negara An kedepannya bisa berperang bersama-sama melawan kerajaan suku Pan demi kepentingan dan kedamaian di kedua negara. Lin Tong bersedia menikahinya. Meski sama-sama tidak saling cinta, namun mereka berdua berjanji akan selalu menghormati satu sama lain. 放心，我不喜。 Sementara di Kabupaten He, peperangan terus berlangsung tanpa henti. Lagi-lagi, Si San yang cerdik menyamar menjadi salah satu pasukan kerajaan suku Pan dan pura-pura menyandera Kaisar Wu. Setelah berhasil mendekati pemimpin suku Pan, ia pun langsung melumpuhkannya, membuat pasukan suku Pan kalah di dalam peperangan. Siapa sangka Kaisar Wu yang kita lihat saat ini ternyata adalah Ning Yuan. Setelah peperangan tersebut berhasil dimenangkan, seluruh penduduk di Kabupaten He menyambut pasukan dengan sukacita yang telah kembali. Sesaat dari kejauhan, Ru Yi memanggil Ning Yuan dan bertanya keberadaan teman-temannya. Di sana Ning Yuan ternyata sudah tahu Qian, Sun Lang beserta Yuan Lu sudah meninggal dunia dan ia pun menceritakan kepadanya. Seketika Ru Yi menangis dan merasa sangat terpukul. Alasan Ning Yuan tidak memberitahukan sejak awal kepadanya karena takut akan mengganggu mental dan pikiran Ru Yi. Di malam hari mereka berdua duduk dan mabuk bersama. Meski masih terluka, Ning Yuan tetap memaksa meminum arak tersebut. Ning Yuan bersama Si San mengenang sahabat-sahabat mereka yang telah gugur sambil memberikan penghormatan. Yang paling terpukul saat ini adalah Ning Yuan sebab ia tidak berada di sisi sahabatnya di detik-detik sahabatnya meninggal. Keesokan harinya, pangeran dari kerajaan suku Pan mengaku kalah. Mereka memiliki tradisi apabila kalah berperang maka akan menyerahkan diri dan bersedia mengabdi kepada negara yang telah mengalahkannya. Namun siapa sangka itu adalah jebakan. Kaisar Wu yang membuka kotak hadiah pemberian dari pangeran suku Pan tiba-tiba meledak sehingga menewaskan Kaisar Wu beserta ayahnya Cuyu yang berada di sana.
Singkatnya, kematian Kaisar Wu telah sampai ke negara Wu. Permaisuri Xiaoyan, istrinya Kaisar, merasa sangat terpukul. Begitu juga dengan Menteri Tuan Zhang beserta adik Kaisar, yaitu Dan Yang. Dengan segera, Tuan Zhang pergi ke kediaman milik Dan Yang dan mencurigai pembunuh Kaisar Wu itu ulah dari Dan yang sejak awal menginginkan Kaisar untuk mati, supaya ia bisa mengambil posisi menjadi Kaisar. Dan Yang menepis tuduhan tersebut sebab ia tidak pernah sekalipun ingin membunuh kakaknya. Meski sejak awal ia ingin merebut posisinya, namun ia tidak mungkin setega itu membunuh Kaisar kakaknya sendiri. Tuan Zhang tidak percaya terhadap ucapannya dan segera mengutus pasukan untuk menangkapnya. Pertarungan singkat pun terjadi, hingga pada akhirnya permaisuri Xiaoyan datang ke sana untuk menghentikan mereka. Lalu kemudian permaisuri memanggil menteri beserta penjabat negara dipanggil ke istana. Kemudian permaisuri Xiaoyan mengabarkan Kaisar Wu, suaminya, sudah meninggal dunia, dibunuh oleh pasukan kerajaan suku Pan. Karena mereka wajib memiliki pemimpin, maka dari itu ia memilih Dan Yang untuk menjadi kaisar yang baru. Karena bagaimanapun juga, Dan Yang adalah adik kedua sang kaisar. Tuan Zhang meminta permaisuri untuk berpikir kembali, sebab mereka semua sudah tahu Dan Yang sejak dulu berniat merebut posisi kaisar, sehingga ia curiga kematian Kaisar Wu ada hubungan dengannya. Mendengarkan hal tersebut, Dan Yang kembali menepis tuduhannya dan mengaku tidak membunuh kaisar. Permaisuri segera menghentikan perdebatan mereka berdua. Suka tidak suka, mau tidak mau, negara Wu harus secepatnya mengisi kekosongan posisi kaisar. Dan ia sudah memutuskan Dan Yang menjadi kaisar yang baru untuk sementara waktu. Setelah anak di kandungannya telah lahir, maka nanti anaknya yang akan mengambil posisi kaisar. Tuan Zhang beserta semua menteri di sana akhirnya menyetujui perintah permaisuri. Singkat cerita, Dan Yang pergi ke kuil untuk memberikan doa kepada Kaisar Wu, kakaknya yang telah meninggal dunia. Tiba-tiba, Lukman, adik ketiga, memukulnya dari belakang dan menjatuhkan papan yang berada di atas, supaya seolah-olah Dan Yang mengalami kecelakaan. Ia lalu berteriak meminta pertolongan para pasukan di luar. Secara kebetulan, permaisuri mengalami keguguran. Semua tabib di istana berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak di kandungannya tersebut. Sebab bagaimanapun juga, bayinya tersebut adalah calon kaisar yang harus dijaga. Sementara itu, Lukman sedang menunggu di luar. Kita pun flashback sebelumnya. Dikala itu, Lukman memberikan obat penguat janin kepada permaisuri saat di dalam kereta kuda, yang dimana itu adalah racun yang dapat menggugurkan kandungan, dan permaisuri tidak tahu akan hal tersebut. Kembali ke masa sekarang, Lukman lalu masuk ke dalam dan mendapati permaisuri telah keguguran. Ia pun pura-pura bersedih dan menghampiri permaisuri. Dalam kondisi kritis, permaisuri sangat marah sebab ia sudah tahu dalang dibalik ini semua ulah dari Lukman. Dari sinilah fakta mulai terungkap. Lukman mengaku ia sengaja membuatnya keguguran supaya bayi di dalam kandungannya tidak bisa lahir dan menjadi penerus kaisar. Ia juga sengaja mencelakai Dan Yang agar kelak Dan Yang gagal menduduki posisi sebagai kaisar. Selama ini, ternyata kita sebagai penonton sudah tertipu. Orang yang berniat mencelakai dan membunuh Kaisar Wu adalah Lukman. Dan selama ini, Lukman mengutus pasukan untuk menggagalkan tim diplomatik yang ingin menyelamatkan Kaisar Wu. Dan mengkambing hitamkan seolah-olah pasukan itu diutus oleh Dan Yang. Padahal sebenarnya itu ulah dari Lukman. Bahkan kematian Kaisar Wu juga ulah darinya yang sudah bekerja sama dengan suku Pan. Intinya, Dan Yang selama ini kita kira orang jahat ternyata tidak, melainkan Lukman si penjahat sebenarnya. Itu semua ia lakukan demi bisa merebut posisi sebagai kaisar. Siapa sangka Ning Yuan, Dan Yang beserta semua menteri berada di belakang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ru Yi datang ke sana dan segera melumpuhkannya.
Tidak hanya itu, kondisi permaisuri saat ini baik-baik saja, dan ia sejak awal hanya pura-pura keguguran saja. Mereka semua melakukan ini semua sebab sejak awal sudah mencurigai Lukman. 我还没活够啊！ Kemudian, Ning Yuan membacakan surat wasiat dari Kaisar Wu yang berisikan Kaisar menunjuk Dan Yang sebagai penerusnya. Tuan Zhang mengecek keaslian surat tersebut. Setelah diketahui surat itu asli, mereka semua pun langsung memberikan hormat kepada Dan Yang. Di sana, Dan Yang sangat berterima kasih kepada Ning Yuan karena berhasil mengungkap penjahat yang sebenarnya. Ning Yuan menjawab, itu semua ide dari Ruyi. Lantas, Ruyi berkata, setiap konflik perebutan kekuasaan, seseorang yang pura-pura lemah dan bertingkah seolah-olah baik, itulah penjahat sebenarnya. Maka dari itu, Ruyi sudah menaruh kecurigaan kepada Lukman, dan itu semua terbukti. 是 Singkat cerita, Ning Yuan bersama pasukan kembali ke Kabupaten He dalam memberikan bantuan. Perang pun kembali terjadi, dan pada akhirnya mereka berhasil memenangkan peperangan dan memukul mundur kerajaan suku Pan. Sementara itu, Dan Yang membawa seluruh pasukan negara Wu untuk pergi ke Kabupaten He. Kebetulan sedang musim salju, sehingga perjalanan mereka sedikit terhambat dan terlambat memberikan bantuan. Beberapa hari kemudian, kerajaan suku Pan pantang menyerah. Meski kalah berperang, mereka tetap melakukan penyerangan. Tidak hanya itu, suku Pan sudah menyandera pasukan milik negara An, yang sebelumnya saat berperang, mereka berhasil menculik beberapa pasukan tersebut. Putra mahkota suku Pan akan membunuh pasukan tersebut apabila negara An tidak menyerah. Lin Tong tidak peduli demi kemenangan dan kedamaian negara An bersama negara Wu, ia pun memerintahkan pasukan untuk menyerang tanpa memperdulikan pasukan yang saat ini sedang disandera. Saat di dalam peperangan tersebut, Deng Hui mengorbankan dirinya demi melindungi Lin Tong, sehingga ia pun tewas terbunuh. Tak lama kemudian, Ruyi mengajaknya kembali, namun Lin Tong menolak dan ingin tetap menyerang untuk balas dendam. Terpaksa, Ruyi membuatnya pingsan dan membawanya kembali. Sementara itu, Ning Yuan bersama Si San masih bertarung bersama-sama. Merasa kalah jumlah dan tidak mungkin bisa menang, Ning Yuan mengajak Si San untuk kembali terlebih dahulu sambil menunggu Dan Yang membawa pasukan negara Wu yang akan membantu mereka. Lalu mereka berdua pun berjanji akan tetap hidup setelah peperangan ini selesai. Lalu, Si San bergegas menggunakan kuda untuk membantu Cuyu yang terpojok menghadapi musuh. Namun sayang, baru saja hendak kembali ke benteng pertahanan, suku Pan menyerang menggunakan bom peledak sehingga mengenai mereka berdua. Akibat insiden tersebut, Cuyu terluka dan ia sulit melihat akibat terkena abu ledakan. Si San datang ke sana untuk menenangkannya, namun siapa sangka kedua mata Si San menjadi buta akibat terkena ledakan. Namun ia tetap berusaha membawa Cuyu menaiki kuda dan mengirimnya kembali. Tanpa Cuyu sadar, kedua mata Si San saat ini telah buta. Lalu kemudian, Si San menggunakan penutup mata dan bertarung melawan musuh demi keselamatan Cuyu. Hingga akhirnya, Si San meninggal dunia. 有一个金元宝，买我于13陪你开。
Singkat cerita, peperangan telah usai. Meski begitu, mereka tidak bisa bersantai karena serangan susulan pasti akan kembali lagi. Ning Yuan mendapatkan informasi, si San sudah tewas terbunuh. Mendengarkan itu membuatnya merasa terkejut dan tidak percaya. Satu-satunya sahabat terakhir yang ia miliki kini telah tiada. Ia pun pergi untuk mengenang masa lalunya bersama si San, yang sebelumnya mereka sudah berjanji akan tetap hidup. Hal itu membuat Ning Yuan begitu sangat bersedih, sebab semua sahabatnya sudah tiada. 这辈子就要喝最烈的酒，怎么破？喝了一醉。Ruyi datang ke sana untuk menenangkannya dan membuatnya agar tetap tegar dalam menghadapi ini semua. Saat di tengah malam, Aying menunjukkan surat dari Lintong yang ternyata Lintong secara diam-diam ingin menyerang kerajaan suku Pan yang sedang berkemah untuk membalaskan dendam. Itu sama saja Lintong mencari mati karena pasukan yang dibawanya terlalu sedikit. Terlebih lagi ia saat ini menjadi kaisar negaraan dan Lintong tidak boleh sampai meninggal. Ning Yuan bersama Ruyi melihat Lintong sedang berperang. Ning Yuan lantas memberikan bantuan agar bisa menarik Lintong untuk kembali. Sebelum pergi ke medan peperangan, Ruyi sempat menciumnya dan meminta ia untuk kembali dengan selamat. 这都我们法国的事。 Akibat kecerobohan Lintong, pasukan kerajaan suku Pan memiliki kesempatan untuk menyerang gerbang Kabupaten He. Sementara itu, Ning Yuan berhasil menemukan Lintong dan ia berusaha untuk menyadarkannya kalau apa yang dilakukannya saat ini adalah salah dan hanya akan menyebabkan pasukan mereka banyak yang mati sia-sia. Setelah Lintong berhasil disadarkan, Ning Yuan melindunginya supaya ia bisa kembali. Namun sayang, Ning Yuan menjadi korban. 我也不能再让你失望了，还不赶紧交成师长？你先跑，我替你断后。好，走走。回上去。你能走？别抓！快把他拉上！ Melihat itu, Lintong ingin turun untuk membantu, namun segera ditarik oleh Ruyi. Pasukan kerajaan suku Pan terus menyerang dan jumlahnya semakin bertambah. Dalam kondisi terluka parah, Ning Yuan berusaha untuk bangkit dan melawan mereka semua seorang diri dalam menjaga pintu gerbang agar tidak diterobos oleh pasukan musuh. Ning Yuan memang berhasil mengalahkan pasukan musuh, namun tidak dengan dirinya yang sudah sekarat dan hampir mati akibat menerima banyak sekali tusukan. Ruyi yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak berkata apa-apa. Karena situasi sudah seperti ini, satu-satunya cara untuk mengalahkan kerajaan suku Pan yaitu pura-pura menyerah. Ruyi memiliki sebuah ide dan ia akan menjadikan dirinya sebagai tumbal. Ternyata, Ruyi berniat menyamar menjadi permaisuri negara Wu. Ia pun menggunakan gaun yang sangat cantik, lalu kemudian pergi ke base camp kerajaan suku Pan untuk menyerahkan diri. Putra mahkota suku Pan tertarik akan kecantikannya dan bersedia menarik mundur pasukan suku Pan asalkan Ruyi mau menjadi istrinya. Tak lama kemudian, Raja suku Pan datang ke sana dan memarahi putranya yang ingin menikahi permaisuri dari negara Wu. Setelah Raja suku Pan beserta putra mahkota berkumpul, ia pun menggunakan bom bunuh diri untuk membunuh mereka semua.
Setelah itu, Lin Tong bersama pasukan segera menyerang base camp pasukan suku Pan. Peperangan pun kembali terjadi, hingga akhirnya Dan Yang bersama pasukan negara Wu telah tiba untuk memberikan bantuan. 安琪。 Singkat cerita, 10 tahun kemudian, suku Pan berhasil dibinasakan. Negara Wu beserta negara An sudah berdamai. Para penduduk hidup damai sejahtera. Sementara Cuyu masih belum bisa move on dari Sisan dan mengenang kematian tim diplomatik yang telah gugur di medan peperangan 10 tahun yang lalu. Sesaat datang seekor kuda yang membawa seorang bocah menghampirinya. Bocah itu pun memanggilnya dengan sebutan bibi. Cuyu bertanya siapa namanya. Bocah itu menjawab namanya adalah Ning Sisan. Sontak Cuyu sangat terkejut karena ternyata bocah itu adalah anaknya Ning Yuan bersama Ruyi. Dari sinilah diketahui Ning Yuan bersama Ruyi berhasil selamat dan mengasingkan diri selama 10 tahun dan mereka memiliki seorang anak. Cuyu sangat senang karena Ning Yuan menggunakan nama depannya yang digabungkan dengan nama Sisan untuk diberikan sebagai nama putranya. Dan film pun selesai. 我们一定。 断恩仇面关山难，无情兮我如你梦中一念命运。 带我去你家玩吧。好。 Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.